Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul Pendidikan Anak Berkesulitan Belajar. Nah, sebelum saya melanjutkan penjelasan tentang materi kami, izinkan saya untuk memperkenalkan diri beserta teman-teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Raudahul Jannah dari program studi PIAUD 4B selaku pemateri pertama. Kemudian ada pemateri kedua atas nama Fauzia Lestari. Kemudian pemateri ketiga atas nama Makfira Safira. Pemateri keempat atas nama Alpiani, dan pemateri kelima atas nama Nur Wahida. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi kami. Bagian A, definisi kesulitan belajar. Nah, istilah yang digunakan untuk menyebut anak berkesulitan belajar atau biasa disingkat dengan ABB cukup beragam. Keberagaman istilah ini disebabkan oleh sudut pandang para ahli yang berbeda-beda. Kelompok ahli bidang medis topik dengan istilah cedera otak dan disfungsi otak minimal. Kelompok ahli psikologistik menggunakan istilah gangguan bahasa. Namun, istilah umum yang sering digunakan oleh para ahli pendidikan adalah ketidakmampuan belajar yang diartikan sebagai kesulitan belajar. Oleh karena itu, sifat kelainan yang spesifik kelompok anak yang mengalami kesulitan belajar ini disebut dengan disabilitas pembelajaran khusus, yaitu kesulitan belajar khusus. Kemudian bagian B, klasifikasi kesulitan belajar. Penjelasan di bawah ini menurut pendapat para ahli dari Crick dan Glager pada tahun 1989 menjelaskan bahwa kesulitan belajar dibedakan dalam dua kategori besar, yaitu yang pertama, kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan. Nah, kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan ini contohnya gangguan kesadaran, ingatan, motorik, persepsi, berbahasa, dan berpikir. Kemudian yang kedua, kesulitan belajar akademik. Nah, kesulitan belajar akademik ini contohnya kesulitan dalam belajar membaca, menulis, kemudian berhitung atau matematika. Kemudian bagian C, penyebab kesulitan belajar. Nah, penjelasan di bawah ini menurut pendapat para ahli, menurut Ross pada tahun 1976, kemudian ada Siegel dan Gold pada tahun 1982, serta Painting pada tahun 1983 menjelaskan bahwa kesulitan belajar khusus disebabkan oleh disfungsi sistem saraf yang disebabkan oleh yang pertama, cedera otak pada masa perkembangan otak. Kemudian yang kedua, ketidakseimbangan zat-zat kimia di dalam otak. Kemudian yang ketiga, gangguan perkembangan saraf. Dan yang keempat, kelambatan proses perkembangan individu. Nah, penjelasan di bawah ini pendapat lain daripada ahli, yaitu Hallahan dan Kaufman pada tahun 1991 mengemukakan 3 faktor penyebab kesulitan belajar, yaitu yang pertama faktor organis atau biologis, kemudian yang kedua faktor genetik, dan yang ketiga faktor lingkungan. Selanjutnya, dari hasil penelitian ahli diagnostik ditemukan 4 faktor yang dapat memperberat gangguan dalam belajar. Keempat faktor ini sering ditemukan pada anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. Adapun keempat faktor tersebut adalah sebagai berikut, diantaranya A. Gangguan fisik, meliputi gangguan visual, gangguan pendengaran, gangguan keseimbangan dan kekurangan ruang, citra tubuh yang rendah dan kekurangan gizi. B. Faktor lingkungan, lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah yang kurang menguntungkan bagi anak, akan menghambat perkembangan sosial, psikologi, dan prestasi akademis. C. Faktor motivasi dan afeksi, anak yang selalu gagal dalam pelajaran atau beberapa pelajaran cenderung menjadi tidak percaya diri, mengabaikan tugas, dan rendah diri. Sikap ini akan mengurangi motivasi belajar dan muncul perasaan-perasaan negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan sekolah. Selanjutnya, para peneliti mengelompokkan ciri-ciri tersebut dan menggabungkan hal-hal yang sejenis. Pertama, yaitu masalah persepsi dan koordinasi.
Menurut Halahan pada tahun 1975 mengumumkan bahwa anak kesulitan belajar gangguan penglihatan dan pendengaran seperti yang dilakukan oleh tunanetra dan tunarungu, atau anak yang mengalami gangguan persepsi visual tidak dapat membedakan huruf dan kata, seperti huruf B dan huruf D dan kata sabit dan sakit. Anak yang kesulitan belajar ada juga yang mengalami masalah koordinasi motorik halus, yaitu gangguan keterampilan motorik yang tidak dapat menulis dan keterampilan motorik yang tidak dapat menulis dan menendang secara tepat, yaitu gangguan dalam perhatian dan hiperaktif. Para ahli dalam hal ini adalah ahli dalam masalah atau kelebihan geraknya dan akan tetapi lebih mendasar sulitnya berkonsentrasi pada anak yang gerak sulitnya melakukan kontak mata dan sulit berkonsentrasi akan perhatiannya. Sebagai contoh, anak diberi tugas melakukan sesuatu yang ia tidak sukai, dan anak itu tersebut tidak dapat menuntaskan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Pekerjaannya karena perhatiannya segera beralih pada objek yang lainnya. Yang selanjutnya itu mengalami gangguan dan masalah yang mengingat dan berpikir. Sebuah masalah yang mengingat, anak berkesulitan belajar kurang mampu menggunakan strategi untuk mengingat. Seperti contohnya, beberapa anak diperhatikan suatu daftar kata untuk diingatkan. Anak pada umumnya spontan dapat mengkategorikan kata-kata seperti benda, buah-buahan, itulah contoh-contohnya dengan mudah, sedangkan anak yang berkesulitan belajar tidak mampu melakukan strategi tersebut. Masalah berpikir termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah. Anak berkesulitan belajar mengalami kelemahan dalam masalah tersebut. Contohnya, anak-anak tersebut tidak dapat mengungkapkan apa sih. Contohnya begini, kita kasih sebuah cerita kepada anak-anak tersebut, tapi anak-anak tidak dapat mengungkapkan masalah yang ada dalam cerita tersebut. Pokoknya anak tersebut tidak dapat mengkebalkan atau menceritakan ulang dalam masalah tersebut yang kita kasih. Itulah. Yang selanjutnya, kurang mampu menyesuaikan diri. Anak berkesulitan belajar kurang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Anak yang berkesulitan belajar sering mengalami kegagalan. Dampaknya dari kegagalan tersebut, anak menjadi kurang percaya diri, merasa cemas dan takut kesalahan-kesalahan tersebut. Selanjutnya, menunjukkan gejala sebagai siswa yang tidak aktif. Anak berkesulitan belajar kurang mampu melakukan strategi untuk memecahkan masalah secara spontan. Yang terakhir adalah pencapaian hasil belajar yang merendah. Sebagai anak kesulitan belajar memiliki ketidakmampuan dalam berbagai bidang akademik, misalnya dalam membaca, pengungkapan tulisan, dan berhitung, dan lain-lain. Karakteristik khusus anak yang berkesulitan membaca. Yang pertama, gangguan membaca lisan, di mana Lovett pada tahun 1989 sampai 108 mengungkapkan bahwa kekasih melakukan 2 eksperimen meneliti anak berkesulitan belajar dengan cara memprediksi dan keterampilan kata-kata. Eksperimen pertama menggunakan kata yang benar dari kata yang mudah diucapkan sampai pada nada yang tinggi, nada yang rendah sampai kata yang sulit diucapkan. Anak yang berkesulitan belajar tentu kurang percaya diri pada kemampuannya. Pada eksperimen kedua, siswa mempelajari untuk memprediksi tampilan kata-kata yang tidak punya arti dari tes membaca butir-butir pertanyaan yang disusun berdasarkan tingkat kesulitannya. Setelah itu, mereka diberi tugas untuk membaca kata-kata meliputi rentangan kata yang paling mudah hingga yang paling sukar. Anak yang berkesulitan belajar kurang mampu membedakan kata-kata secara ortografis. Kedua, gangguan ingatan jangka pendek. Ketiga, ingatan jangka pendek merupakan suatu hal yang diperlukan untuk memahami isi bacaan. Anak mengalami kesulitan membaca dan kesulitan merekam huruf, yaitu mengeja huruf secara teratur. Badly
Lovett pada tahun 1989 sampai 190 menjelaskan bahwa dengan ingatan jangka pendek yang stabil, seseorang dapat menguasai huruf secara stabil. Dengan demikian, kemampuan membentuk kode fonologi yang stabil dalam ingatan jangka pendek berkaitan dengan kecakapan pemahaman isi bacaan. Yang keempat, gangguan pemahaman, di mana anak-anak yang berkesulitan membaca menampakkan kelemahan dalam pemahaman. Anak yang berkesulitan membaca mengalami ketidakmampuan menghubungkan kata-kata dalam kalimat dan kelemahan dalam melakukan strategi serta menunjukkan kekurangan dalam memahami apa yang didengar. Ketiga, C. Karakteristik khusus anak berkesulitan membaca. Yang pertama, menulis dengan tangan. Lovett pada tahun 1989 sampai 225 mengungkapkan bahwa anak berkesulitan belajar memiliki berbagai masalah dalam menulis tangan, di mana seperti sebuah A. Menulis dengan lambat. B. Salah dalam menulis huruf dan angka. C. Tulisannya terlalu miring. D. Jarak tulisannya terlalu rapat. Yang ke E. Kesulitan mengikuti garis lurus. Ke F. Tulisan tidak terbaca. G. Tekanan pensil terlalu kuat atau terlalu lemah. H. Tulisan yang terbayang. 2. Mengeja. Kesulitan mengeja lingkungan. Anak tidak memiliki memori yang baik tentang huruf-huruf, baik memori visual maupun memori auditif. Kesulitan mengeja dalam bentuk tulisan dengan adanya sebuah penambahan huruf yang tidak diperlukan, atau dalam katanya bandung-bandunga. B. Penghilang huruf bandung atau dalam bahasa lainnya Bandung. C. Muncul pola bicara dilektis menjadi Bandung atau Bandung. D. Ekspresi huruf seperti ucapan roti. E. Memutarbalikkan huruf dalam kata seperti ibu ditulis ubi. F. Memutarbalikkan penempatan konsonan atau vokal dalam kata seperti berjalan ditulis berjalan. G. Memutarbalikkan suku kata dalam kata seperti laba ditulis bala. H. Kombinasi dari kesalahan-kesalahan di atas. 3. Menulis ekspresi. Menulis ekspresi adalah mengungkapkan pikiran dan perasaan tulisan yang dapat diimplementasikan oleh pembaca yang sebahasa. Anak yang mengalami kesulitan dalam menulis ekspresi kesulitan dengan keterampilannya mengungkapkan pikiran, perasaan, dan perasaan, baik dari segi karangan, keindahan tulisan, penggunaan tata bahasa maupun dari segi ideasi bergantung pada keterpahaman tulisan. 4. Kata khusus anak berkesulitan matematika berhitung. Anak yang mengalami kesulitan tersebut antara lain menunjukkan patah sebagai berikut. 1. Kesulitan memahami dan memahami simbol. Kedua, kesulitan dalam berhitung bilangan. Ketiga, sering salah membilang secara urut. 4. Ketidaksesuaian ambil menyebutkan bilangan dalam menghitung benda secara berurutan. Sering salah membedakan angka, sulit membedakan bangun-bangun geometri. C. Karakteristik khusus anak berkesulitan membaca. Yang pertama, menulis dengan tangan. Lovett pada tahun 1989 sampai 225 mengungkapkan bahwa anak berkesulitan belajar memiliki berbagai masalah dalam menulis tangan, di mana seperti sebuah A. Menulis dengan lambat. B. Salah dalam menulis huruf dan angka. C. Tulisannya terlalu miring. D. Jarak tulisannya terlalu rapat. Yang ke E. Kesulitan mengikuti garis lurus. Ke F. Tulisan tidak terbaca. G. Tekanan pensil terlalu kuat atau terlalu lemah. H. Tulisan yang terbayang. 2. Mengeja. Kesulitan mengeja lingkungan. Anak tidak memiliki memori yang baik tentang huruf-huruf, baik memori visual maupun memori auditif. Kesulitan mengeja dalam bentuk tulisan dengan adanya sebuah penambahan huruf yang tidak diperlukan, atau dalam katanya bandung-bandunga. B. Penghilang huruf bandung atau dalam bahasa lainnya Bandung. C. Muncul pola bicara dilektis menjadi Bandung atau Bandung. D. Ekspresi huruf seperti ucapan roti. E. Memutarbalikkan huruf dalam kata seperti ibu ditulis
ubi. F. Memutarbalikkan penempatan konsonan atau vokal dalam kata seperti berjalan ditulis berjalan. G. Memutarbalikkan suku kata dalam kata seperti laba ditulis bala. H. Kombinasi dari kesalahan-kesalahan di atas. 3. Menulis ekspresi. Menulis ekspresi adalah mengungkapkan pikiran dan perasaan tulisan yang dapat diimplementasikan oleh pembaca yang sebahasa. Anak yang mengalami kesulitan dalam menulis ekspresi, kesulitan dengan keterampilannya mengungkapkan pikiran, perasaan, dan perasaan, baik dari segi karangan, keindahan, tulisan, penggunaan tata bahasa maupun dari segi ideasi bergantung pada keterpahaman tulisan. 4. Kata khusus anak berkesulitan matematika berhitung. Anak yang mengalami kesulitan tersebut antara lain menunjukkan patah sebagai berikut. 1. Kesulitan memahami dan memahami simbol. Kedua, kesulitan dalam berhitung bilangan. Ketiga, sering salah membilang secara urut. 4. Ketidaksesuaian ambil menyebutkan bilangan dalam menghitung benda secara berurutan. Selanjutnya, intervensi anak berkesulitan belajar. A. Intervensi terhadap anak berkesulitan membaca. Yang pertama, tipe atau bentuk kesulitan belajar. Secara umum, M. Monroe dalam Permanerian 1992 membagi kesulitan membaca menjadi 8 bagian, yaitu A. Kurang mengenal huruf. B. Bingung urutan letak huruf. C. Menambah suara yang tidak ada. D. Menghilangkan huruf yang ada. E. Mengganti kata. F. Mengulang kata. G. Menambah kata yang tidak ada dalam bacaan. Mungkin itu saja pembahasan dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.